Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Refbian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah bisa share lagi ke teman-teman semua, dan untuk kegiatan aku hari ini aku mau beres-beres kamar tidur dan ruang tamu aku. Di sini aku mau ganti spray karena kayaknya udah lama juga ya teman-teman aku nggak buat video ganti spray. Terus nanti juga aku mau ada bersih-bersih ruang tamu karena memang ada bagian yang berdebu banget. Sekalian aku mau ganti sarung bantal sofa dan gordennya. Di video kali ini aku juga mau kasih tips ke teman-teman semua, dan untuk tips kali ini yaitu 5 tips mudah dan anti ribet beres-beres rumah pada saat stres. Kenapa aku pilih tips ini? Karena aku yakin banget sebagian dari kita, terutama untuk ibu rumah tangga, pasti sering banget mengalami yang namanya stres. Stres itu bukan berarti kita mengalami dan memikirkan hal yang sangat berat ya teman-teman. Mood yang gak bagus itu juga termasuk stres menurut aku. Karena aku yakin banget sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan kita yang selalu berulang, belum lagi harus memikirkan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari dan lainnya. Apalagi untuk para ibu yang masih mempunyai toddler, aku yakin banget pasti gampang jenuh dan stres. Sebelum aku lanjutin ke video, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat teman-teman semua yang sudah mau mengklik video aku dan nemenin kegiatan aku hari ini. Semoga kalian enjoy dan nonton videoku sampai di durasi akhir, jangan di skip-skip ya. Nggak terasa ya teman-teman, sejak tadi aku opening, aku udah selesai aja ganti spray kamar aku. Nah ini mau lanjut ganti spray kamar anak. BTW teman-teman udah pada ganti spray juga belum? Kalau belum, yuk barengan sama aku. Spraynya juga nggak terlalu kotor ya teman-teman, karena memang kita sejarang itu untuk tidur di kamar. Apalagi untuk sekarang di siang hari itu anak-anak aku pada sekolah gitu. Jadi memang di kamar itu benar-benar untuk tidur malam hari aja. Nah sedangkan kita itu keseringan tidurannya itu suka di sofa gitu ya, di depan TV sambil nonton TV atau mungkin sambil main handphone. Jadi ya memang jarang banget untuk tidur-tiduran di kamar. Nah teman-teman, di tim tidur yang di depan TV atau di kamar nih, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Ngomongin tidur di depan TV itu sih zaman dulu banget gitu ya teman-teman. Mungkin zaman sekarang juga masih ada, lebih suka tidur di depan TV dibanding di kamar. Dulu waktu masih kecil aku tuh sering banget tidurnya di depan TV, karena memang aku tuh senang aja gelaran di depan TV gitu ya, entah gelar kasur atau gelar karpet. Pokoknya tuh tidurnya ditemenin gitu ya sama orang tua, terus ketiduran sambil nonton TV dan akhirnya bablas sampai pagi. Karena kayak gitu terus jadi kebiasaan senengnya tidurnya di depan TV dibanding di dalam kamar. Mungkin di sini juga masih ada ya teman-teman yang masih suka tidur di depan TV bareng-bareng sama anak-anak gitu ya. Wah, itu sih seru banget menurut aku. Oke, ini aku udah hampir selesai ganti spray kamar anak. Setelah ini lanjut lagi, aku mau ganti sarung bantal sofa dan gorden bagian tengah ruang tamu aku. Nah kalau aku memang seperti ini ya teman-teman, jadi sekalian aja gitu ganti spray, semuanya aku ganti juga biar cuciannya juga sekalian banyak dan nantinya bersihnya juga bareng-bareng gitu teman-teman. Ini aku kumpulin aja ya untuk cucian kotornya karena memang banyak banget teman-teman. Biasanya aku langsung nyuci gitu, tapi karena ini aku tag videonya udah siang, tadi aku udah nyuci juga, makanya untuk cucian kotor spray-spray ini aku cucinya di besokan hari. Oke deh teman-teman, sambil nyimak kegiatan aku, langsung aja ya aku mau share 5 tips mudah dan anti ribet beres-beres rumah pada saat stres. Suasana rumah seringkali mencerminkan suasana hati. Oleh karena itu, saat kita sedang stres atau depresi, kondisi rumah
mungkin akan cenderung lebih berantakan. Namun saat stres, keinginan untuk beres-beres rumah justru semakin berkurang karena kita merasa tidak ada motivasi dan energi untuk melakukannya. Padahal kondisi rumah yang dibiarkan berantakan begitu saja juga sama buruknya dalam memicu stres. Tak hanya itu, membersihkan rumah sama halnya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tips yang pertama, jangan menunda pekerjaan rumah. Dibandingkan menumpuk pekerjaan rumah, lebih baik mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa langsung diselesaikan tanpa menundanya. Dengan cara ini, kita dapat mencegah rumah terlihat sangat berantakan, serta meringankan pekerjaan beres-beres rumah ke depannya. Misalnya, sebaiknya langsung cuci piring setelah selesai makan. Kita juga bisa menyapu dan mengepel rumah setiap hari agar kotoran pada lantai tidak menumpuk. Hindari menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Menunda beberes rumah memang cenderung terjadi saat kita stres. Akan tetapi, menunda pekerjaan rumah yang ringan-ringan seperti itu justru makin membuat kita jadi malas untuk beres-beres rumah. Kita mungkin merasa sedih dan tidak berenergi saat stres, tetapi beres-beres rumah sebenarnya justru membantu meringankan beban dalam diri. Hasilnya, kita akan merasa puas dan bangga terhadap diri sendiri akan hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Tips yang kedua, tetapkan target saat membersihkan rumah. Dengan menetapkan target setiap harinya, kita akan membersihkan rumah dengan lebih efisien. Tidak perlu ngoyo dengan beres-beres seisi rumah sekaligus dalam satu hari, karena hal itu mungkin memberatkan bagi kita saat sedang mengalami stres. Selalu tetapkan target bagian rumah mana saja yang harus kita bersihkan di hari tersebut dan hari berikutnya. Contohnya, hari ini kita ingin membersihkan kamar mandi, lalu membersihkan area dapur. Kita juga bisa mengelompokkan jenis pekerjaan yang ingin dikerjakan dalam satu hari. Saat sedang stres, pekerjaan yang membutuhkan waktu sedikit dan lebih cepat selesai akan membantu kita meningkatkan suasana hati. Dengan demikian, utamakan pekerjaan yang mudah terlebih dahulu agar membersihkan rumah saat depresi akan terasa jauh lebih ringan. Tips yang ketiga, tidak harus sempurna. Saat sedang stres, bisa menyicil beres-beres rumah saja sudah menjadi hal yang baik. Jadi, tidak perlu mengharapkan hasil yang sempurna. Sebab jika dibiarkan, hal ini dapat membuat kita semakin stres, apalagi jika hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Nikmati proses membersihkan rumah saat stres dan maafkan diri kita jika rumah kita tidak sebersih yang kita harapkan. Satu hal yang terpenting adalah kita sudah berusaha membersihkan rumah hari itu. Terkadang ada pula bagian-bagian rumah yang memang tidak bisa dibersihkan hanya dalam satu hari. Selain itu, tidak perlu berusaha menyelesaikan pekerjaan yang tidak ada pada target kita. Misalnya target kita hari itu adalah menyetrika pakaian dan menyimpannya di dalam lemari. Bersyukurlah jika kita bisa menyelesaikan hal itu, namun tidak perlu terlalu dipikirkan jika kita tidak berhasil membersihkan isi lemari yang penuh karena hal itu ada di luar target kita. Tips yang keempat, simpan alat dan bahan pembersih dengan baik. Saat stres melanda, kita tentu kekurangan motivasi untuk bersih-bersih rumah. Hal ini akan semakin parah jika kita tidak bisa menemukan alat dan bahan pembersih dengan mudah. Untuk memudahkan kita mencarinya, letakkan alat dan bahan pembersih sesuai dengan kegunaan di suatu tempat. Dengan begitu, beres-beres rumah saat stres akan terasa lebih ringan. Kita juga tidak perlu mendorong diri kita terlalu keras karena alat dan bahan pembersih sudah ada di depan mata. Dan tips yang terakhir, lakukan bersama keluarga. Jika kita tinggal dengan keluarga, tentu pekerjaan rumah akan semakin banyak. Namun hal ini menandakan kita tidak sendirian dan kita bisa mengajak keluarga kita untuk ikut membersihkan rumah. Kita bisa membagi pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuan anggota keluarga yang lain. Selain meringankan beban saat stres, beres-beres rumah bersama-sama juga akan lebih menyenangkan dan tentu bikin hati lebih senang. Kita bisa membuat momen beres-beres rumah untuk menjalin ikatan dan mengasah kerjasama satu sama lain.
Misalnya kita meminta pasangan untuk membantu menjemur pakaian sementara kita yang mencucinya, atau kita bisa minta si kecil untuk membantu mengelap meja di rumah dan kita yang melakukan sisanya. Bersih-bersih rumah bersama juga akan mengajarkan anggota keluarga yang lain pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu dia 5 tips beres-beres rumah pada saat stres. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang mungkin sedang dalam ada masalah, banyak pikiran, atau mungkin baby blues. Untuk para ibu-ibu yang baru saja melahirkan, mudah-mudahan tips dari aku ini relate dan bisa diterapkan di kegiatan sehari-hari kalian. Oke, kita lanjut ke video. Tadi setelah aku ganti sarung bantal sofa dan gorden, lanjut lagi aku bersihkan bagian lemari TV ini. Nah, di bagian ini tuh pusatnya debu ya teman-teman, karena mungkin motif lemari TV aku ini berwarna coklat dan perabotannya pun berwarna hitam-hitam. Jadi setiap ada debu yang nempel itu kelihatan banget dari dekat gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku sering banget ya untuk elapin bupet ini. Mungkin hampir 2 hari sekali aku lapinnya, tapi untuk bongkar-bongkarnya itu aku jarang ya, paling seminggu sekali. Nah, lanjut lagi, ini aku mau ngepel tapi ya mau aku sapu-sapu dulu. BTW ini pertama kalinya aku ngerekam pakai kamera belakang ya teman-teman, dan ternyata hasilnya bagus. Kalau tahu kayak gini mungkin aku dari kemarin-kemarin udah pakai kamera belakang. Cuma memang resikonya tak terlihat hasilnya gitu ya teman-teman. Selama ini aku pakai kamera depan biar kelihatan dari tata letak, ataupun takutnya nggak kerekam gitu ya, kita udah capek-capek ternyata belum kerekam. Dari tadi aku kesel banget gitu ya teman-teman, lihat hasil video aku sebelum ini selalu kedip-kedip, nggak fokus gitu kameranya, padahal udah aku kunci tapi tetap aja selalu kedap-kedip. Itu pakai kamera depan gitu, dan aku coba ini pakai kamera belakang dan ternyata fokus. Mungkin untuk video selanjutnya aku bakalan pakai kamera belakang terus. Maklum lah ya teman-teman, pejuang HP kentang masih berusaha untuk menampilkan yang terbaik, tapi apalah daya dengan handphoneku ini yang mungkin kualitas gambarnya kurang bagus kalau di dalam rumah gitu. Makanya aku selama ini selalu take video untuk review produknya selalu di depan rumah, di teras, agar dapat pencahayaan alami dari sinar matahari langsung. Karena kalau dari pencahayaan seperti lampu dan lain-lain itu selalu bentrok dan akhirnya kameranya nggak fokus. Nah, ini aku ngepelnya bagian dalam aja sampai ke dapur, karena bagian luar udah aku pel dari tadi pagi. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya? Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu support channel aku, yang sudah like, komen, dan subscribe, dan yang masih setia nontonin video aku. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar agar aku bisa berkunjung balik ke channel kalian. Untuk yang gak punya channel tapi selalu nontonin video aku, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, amin. BTW cukup sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai di durasi akhir. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.